saya pernah main sinetron juga. Ternyata Ya itu saya juga pernah dulu walaupun hanya figuran. Nah saya waktu itu bagian saya ke depan, saya main pipis, saya tahan, saya ngompol, itu saya malu banget di situ. Benar itu saya ngambil seni tari di IKIP Bandung, tapi tidak sepengetahuan orang tua saya, tidak sepengetahuan ayah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah episode pertama Naon Channel, yaitu mencari jawaban, menambah pengetahuan. Nah, karena ini masih episode pertama, jadi saya akan menjelaskan nih teman-teman apa sih podcast Naon Channel itu. Nah, podcast Naon Channel adalah program yang dilakukan oleh anak-anak FISIP Universitas Majalengka dengan alat-alat yang sederhana dan fasilitas yang sederhana tentunya, tetapi kita mempunyai semangat yang tinggi untuk melakukan program ini, teman-teman. Nah, Naoncana ini berfokus pada masa muda narasumber seperti kayak percintaan, pertemanan, waktu SMA, SMP, kuliah, dan mungkin pas zaman-zaman masih muda ya. Jadi kita tuh tidak berfokus pada jabatannya sekarang atau prestasinya sekarang. Kita tuh lebih berfokus ke itu, ya masa lalu, teman-teman. Nah, untuk bintang tamu di episode pertama ini adalah orang nomor satu nih di FISIP Universitas Majalengka. Siapa lagi kalau bukan Ibu Dr. Tris Dina Susanti MSI. Tepuk tangan teman-teman. Gimana Ibu? Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ibu, berarti Ibu asli orang Majalengka Ibu? Dari Majalengka asli. Tepatnya di... Saya dari Raja Galuh. Oh, Raja Galuh. Kecamatan Raja Galuh. Berarti dari SMP, SMA, dan Raja Galuh. SD, SMP di Raja Galuh. Kebetulan SMA saya di SMA PGRI 1 Majalengka. Oh, Ya. itu SMA PGRI swasta 1. kalau nggak salah ya Bu? Ya, SMA PGRI 1 itu memang SMA swasta. Tapi waktu zaman saya itu adalah SMA yang cukup favorit pada Itu saat favorit. itu. Kalau sekarang ya Mas, Mandaka sama semansanya teman-teman. Ya. Nah, Ibu, saya mungkin akan ngobrol-ngobrol sambil diselipin pertanyaan-pertanyaan Ibu. Tapi kita santai aja Bu ya, biar nggak tegang Ibu. Iya, iya boleh Maka. Oke, Ibu langsung aja nih pertanyaan yang pertama, yaitu Ibu kan sekarang menjabat sebagai dekan FISIP Unma ya Bu. Nah, Ibu pernah kepikiran nggak bisa menjabat jabatan ini? Kalau tentang jabatan sebagai dekan di FISIP Unma sendiri, saya tidak pernah ya untuk awalnya bercita-cita jadi guru ataupun dosen, gitu ya. Tetapi waktu kecil ya, semasa kecil saya bercita-cita sama seperti anak-anak kecil dulu ya, ingin jadi dokter gitu ya. Karena keren kalau jadi dokter itu kan bisa mengobati orang yang sakit, intinya bisa membantu orang untuk sembuh gitu ya. Itu tapi dengan berjalannya waktu, ketika itu saya ikut dalam satu wisuda ayah saya. Oh, Waktu S1 itu kebetulan di Bandung ya, saya ikut wisuda, merasa ih keren tuh wisuda gitu. Dari situ mulai cita-cita saya ingin sekolah. oh, Saya ingin sekolah, cita-cita saya itu. Sampai saya pulang menghadiri wisuda ayah saya, waktu itu saya menggambar melukis perempuan pakai sanggul, pakai toga gitu. Dan saya simpan di kamar. wah. Itu yang saya lakukan. Karena memang hobi saya di seni. Berarti Ibu ada jiwa seni-seninya ya? Ya, memang saya hobinya di seni waktu itu. Gitu. Berarti background keluarga juga emang seorang pendidik apa pengajar Ibu? Kalau ayah saya sendiri memang pegawai Pemda, tetapi memang ada jiwa pendidik. Jadi beliau itu memang selain di pemerintah daerah pada saat itu, beliau juga dosen di Universitas di Uswagati. Oh, Ya, Uswagati, dan kemudian beliau juga sempat di sini menjadi ketua STIA oh, pada zamannya itu pada tahun 90-an. wah kita belum lahir tuh teman-teman. Ya pasti ya. Oh, berarti Ibu S1-nya ngambil seni? Waktu S1 saya ikut, kalau dulu kan Tapi pengen, UMPTN ya, iya. UMPTN. Saya memang ngambilnya di seni. Saya ngambil seni tari waktu itu. Saya ngambil seni tari di IKIP, kalau dulu IKIP ya, kalau sekarang UPI. Oh, UPI. Ya, kalau dulu IKIP Bandung. Saya ngambil seni tari di IKIP Bandung.
tapi tidak sepengetahuan orang tua saya, tidak sepengetahuan ayah saya. Karena ayah saya menginginkan saya itu kuliah itu di jurusan psikologi gitu ya, di jurusan administrasi publik gitu. Tapi saya sendiri lebih ke seni sehingga saya tidak bilang kalau saya UMPTN itu ngambil jurusan seni tari gitu. Tapi udah masuk gitu Ibu? Saya waktu itu sudah masuk, sudah lulus di UMPTN-nya. Cuma saya tidak mengikuti ujian praktek karena udah ketahuan dulu sama orang tua saya. Malah ketahuan. Jadi saya ditanya, kenapa kamu kalau ngambil jurusan seni tari mau jadi apa? Gitu. Akhirnya saya dari situ ya tidak lulus karena tidak ikut ujian praktek karena yang namanya IKIP itu lebih ke jadi guru nantinya ya untuk IKIP itu sehingga di situ ada tes eh, tari sendiri dan kemudian ada tes wawancara. Kenapa ada tes wawancara? Karena untuk menggali potensi ketika kita harus bisa berbicara di depan murid kalau jadi guru kan gitu. Itu saya tidak ikuti sehingga saya akhirnya tidak lulus. Dari situ saya tidak mau kuliah, merasa, saya kok dibatasi, Dikekang gitu. dikekang ya, tidak mau kuliah pada saat itu. Akhirnya saya menyalurkan hobi saya karena selain selain di seni, saya juga suka hobi olahraga. Saya poli-poli kemana-mana gitu. Wih, berarti Ibu atlet poli? Enggak, bukan atlet tapi bisa gitu ya. Kalau poli saya bisa gitu, poli. Walaupun bukan atlet yang ahli sekali enggak gitu ya. Poli di desa. Oh, Poli antar desa kalau dulu kan zaman-zamannya saya itu poli antar desa itu. Kadang-kadang hadiahnya apa kambing, hadiahnya tuh. Iya, itu zaman dulu seperti itu. Gitu. Berarti emang mungkin karena stereotip zaman dulu, orang tua zaman dulu kan kesan itu kayak nggak ngasih uang gitu ya Bu. Ya, Mungkin orang tua Ibu juga pada saat itu berpikiran seperti itu Ibu. ya, ya. Oke Ibu, selanjutnya kalau mau milih nih Ibu, Ibu milih zaman-zaman pas waktu SMA apa pas zaman waktu kuliah Ibu? Kalau untuk milih waktu SMA atau waktu kuliah gitu ya, jujur saya lebih memilih zaman-zamannya waktu kuliah gitu ya. Karena waktu SMA saya merasa saya biasa-biasa saja gitu. Saya biasa saja karena kalau dibilang cantik saya nggak merasa cantik Waduh, gitu ya. cantik kok ya Ya, teman-teman. kemudian Cantik ya teman-teman. dianggap pintar saya nggak terlalu pintar kalau dibandingin yang lain gitu. Tapi kalau waktu kuliah itu karena saya kuliah di sini, Di Unma? ya saya kuliah di STIA pada Waduh. zaman itu. Jadi saya itu tidak mau kuliah, tapi karena ayah saya waktu itu ketua STIA, Ya. saya itu dibujuk untuk, ayo lihat bapak ngajar. Awalnya gitu. Nah dari situ saya nggak bawa buku, saya itu hanya karena kan saya hanya melihat cara bapak ngajar gitu ya, jadi saya hanya diem aja gitu. Dan mahasiswanya itu sangat sedikit. Dulu itu hanya 7 orang. Jadi karena mahasiswa sedikit, jadi saya temannya juga jadi enak gitu bertemannya itu karena saya sedikit. Waktu itu tidak ada geng-gengan gitu ya. Nggak Jadi kayak di situ sekarang ya. ya, jadi oh enak sekali. Bahkan waktu saya kuliah di STIA itu mahasiswanya itu bukan hanya yang apa namanya reguler keluar dari SMA, tapi ada pegawai juga gitu. Jadi digabung mahasiswanya itu. Oh, nggak dipisah kayak sekarang gitu kan? Enggak. Kalau di sekarang kan ada kelas karyawan gitu Iya, ya. Kalau ada. dulu enggak. Oh, Enggak. Jadi kita tuh enak. Jadi ketika kuliah itu yang namanya teman itu ada juga yang lebih tua. Jadi kita bisa menimba beda-beda Ibu ya. pengetahuan dari mereka juga gitu. Oke. Gitu. Jadi saya lebih enak waktu kuliah saat itu waktu S1 gitu. Dan kuliahnya juga waktu itu sore ya. Sore. Jadi kuliahnya tuh siang jam 2 sampai jam 4. Kemudian waktu itu juga dosen-dosennya kenapa saya merasa ini kan dosen-dosennya sebagian besar dari Unpad waktu itu. Oh. STIA itu. Gitu. Berarti Ibu nih pas awal-awal pacaran berarti pas kuliah apa pas SMA Ibu? Kalau pacaran sendiri memang pas kuliah ya. Karena waktu kecil itu memang karena saya minder, karena saya merasa tidak ya biasa aja gitu ya. Saya sendiri merasa biasa saja. Tapi jujur waktu dari SMP juga sering banyak yang ngirim surat atau pakai surat ya. Iya, Itu banyak ada beberapa yang ngirim surat. Tapi selama itu saya nggak pernah balas surat. Widih. Karena orang tua saya cukup protektif ya ke saya sendiri ya. Ketika dapat surat pasti dia tahu. Dapat surat dari mana? Pasti dia tahu, nggak tahu kenapa. Karena saya ini anak pertama dari 7 bersaudara.
Jadi dituntut orang tua saya itu jangan dulu pacaran, saya harus apa ya, memberikan ini terbaik pada adik-adik saya, beri contoh terbaik untuk adik-adik saya gitu. Berarti Jadi saya tidak di SMP SMA itu saya nggak pacaran gitu ya. Jadi pas pacaran itu ya memang saya waktu kuliah gitu. hmm, berarti ibu anak pertama dari 7 bersaudara. Ya, saya anak pertama dari 7 bersaudara. Nah, oke ibu, selanjutnya nih pertanyaan, ada nggak sih kenakalan pas SMA atau pas kuliah yang ibu inget banget sampai sekarang gitu? Kalau nakal sendiri nakal apa dulu? Ya, Nakalnya apa kayak dulu ini? bolos jam pelajaran atau mata kuliah ibu? Atau ini Kalau nih yang paling sering mah, uniko atau usaha nipu orang tua ibu, kayak buat bayar ini nih segini padahal cuma segini harganya gitu ibu. kalau di zaman-zaman saya itu enggak ya. Oh, Apalagi waktu kuliah orang tua saya di sini, oh jadi saya iya, nggak bisa berbohong lupa. gitu ya. Waktu waktu zaman-zaman kuliah saya nggak bisa berbohong. Waktu zaman-zaman sekolah juga nggak ada ya kayaknya seperti hal-hal seperti itu gitu. Nggak ada sepertinya kalau kenakalan-kenakalan yang seperti itu gitu Aduh, ya. ibu ini sangat-sangat ini guys. Jadi contoh ibu, jangan, kita jangan nakal-nakal pas kuliah tuh. Apalagi nipu, udah mah dosa ya bu, Ya, iya, nggak baik lagi. Nah ibu, eh, kalau pas pacaran atau pas main nih, pas waktu dulu di Majalengka kan, ya. itu biasanya di mana ibu? Kan Apanya? kalau sekarang mah, kalau main atau pacaran tuh di GGM, di alun, atau di Panyabuyan kalau zaman sekarang mah ibu. Nah, pas waktu zaman-zaman ibu tuh biasanya di mana Bu? Oh, kalau saya sendiri waktu disebut pacaran itu gimana ya? Karena waktu saya dekat dengan almarhum suami saya dulu ya kebetulan kan dia juga alumni dari STIA jadi kakak kelas. Oh, Waktu itu kakak kelas. Jadi yang namanya pacaran ya di kampus itu paling ketemu di kampus, paling juga nonton. Dulu kan ada Galaxy ya. oh Nah, iya. iya, paling juga nonton gitu ke Galaxy gitu-gitu Berarti aja sih. pada zaman-zaman itu Zaman banyak itu tuh mah. Bu, kayak Galaxy, Galaxy kayak bioskop semacam itu Ya, banyak di Majalengka. di Majalengka waktu itu ada Istana Bintang ya kalau nggak salah, sama yang Hmm. Galaxy itu yang terbaru yang bagus itu memang Galaxy Tapi sekarang seperti kok itu. nggak ada ya Bu? Kenapa ya? Nah itu nggak tahu saya ya sekarang kenapa nggak ada, karena sekarang mungkin lebih ke udah ada di HP, kalau nonton kan Mm-mm. gampang ya, tidak Iya. harus ke gedung bioskop gitu. Tapi kalau menurut saya ketika nonton di bioskop itu enak, sebenarnya kan filmnya layarnya besar juga gitu, jadi merasa kita ikut apa ya, ikut merasakan di dalam film itu tuh terasa banget ketika kita nonton di bioskop. Lain halnya ketika nonton di HP gitu ya, karena Hmm. kecil jadi perasaan itu enggak terbawanya itu kurang gitu kalau menurut saya Benar, gitu ya. benar, benar. Nah, Ibu, pas waktu zaman kuliah apa zaman SMA tuh apa sih makanan favorit ibu sama teman-teman gitu? Kan kalau zaman sekarang seblak lah, yang pedas-pedas lah. Nah, pada saat itu apa udah ada tempat yang kuliner kayak gacoan kalau zaman sekarang? Kalau zaman dulu itu masih kurang ya untuk kuliner. Paling zaman saya waktu kuliah sekolah paling yang paling favorit itu paling bakso. Oh, Paling bakso gitu, nggak ada yang aneh-aneh kayak sekarang kan banyak ya, banyak ibu. banyak sekali Ada. ada Sami itu yang terkenal di Rejagalu. Saya sendiri orang Rejagalu nggak tahu Sami ada Sami di sana gitu. Ternyata orang dari luar lebih 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 tahu. tahu gitu. Kan di Rejagalu ada ini. Gimana? Saya sendiri baru tahu kemarin-kemarin gitu bahwa ada Sami di Rejagalu itu yang terkenal. Nah, menurut Gitu. ibu tempat makanan bakso yang paling enak menurut ibu di mana? Untuk saat ini. Untuk saat ini ibu. Kalau untuk saat ini kalau di sekitaran Majalengka ya kalau saya sendiri bakso itu di bakso Panjul gitu ya, Oh, bakso yang Panjul jadi tahu. sekarang ini, yang di belakang Ya ini mah. yang di belakang tadinya kan di sana di Kadipaten ya kalau nggak salah itu bakso Panjul itu di Oh, daerah apa tuh ya, pokoknya dari Kadipaten ke sana itu hmm. sekarang di Unma ada kan ya Ada di belakang bakso ibu. Panjul ya, bakso Panjul itu Nah, gitu. teman-teman itu rekomendasi bakso dari Ibu Dekan, teman-teman. Nah, Ibu selanjutnya, eh, apa ya? Mungkin bekal, bekal pas waktu SMA sama pas masa kuliah itu sama nggak Bu? Pas zaman Ibu ya? Oh, waktu waktu kuliah sama SMA Hmm, bekal, kalau bekal sendiri mungkin berbeda ya, hmm, karena waktu SMA itu
kita hanya jajanannya paling sekitaran beli bakwan gitu ya. Kalau kalau kuliah itu paling beli bakso paling ini tuh kan. Jadi memang waktu kuliah itu memang lebih lebih besar gitu ya. Kalau jajannya buat Pada buat ininya ya. mungkin pada zamannya ibu tuh 10.000 juga udah gede banget sih bu. Oh 10.000 gede pisan 10.000 mah ya. Aduh, 10, karena ongkos saja waktu zaman saya kuliah itu dari Rajagalung ke sini 100 rupiah. wah itu apa? Angkot apa bukan? Angkot. Oh angkot. Dan angkotnya itu bukan hanya sampai apa terminal Majalengka ya, Hmm. tapi waktu itu ke Kadipaten. Jadi lewat ke Oh sini tembus tuh. itu. Ya, jadi sampai sini itu 100 rupiah Waduh murah banget angkot teman-teman. itu. Makanya bekal itu 500 tuh besar. Sekarang mah lima Sekarang puluh mah ribu juga nggak cukup anak-anak zaman sekarang. iya, iya. Jadi dulu itu memang nilai mata uangnya ya cukup ini ya. Kalau sekarang kan 1 juta itu Serba paling berapa mahal. hari sekarang kan Benar gitu ibu. gitu kan. Oh dulu 1 juta itu bisa beli tanah. Zaman-zaman saya SMA dulu gitu ya. Nah, terus ibu selanjutnya apa nih momen yang memalukan yang ibu ingat sampai sekarang ibu? Hmm. Kalau momen yang memalukan ini sangat memalukan sekali ya bagi saya. Itu saya waktu SD. Nah, waktu SD kelas 4 SD saya itu kan pernah sakit. Saya pernah dioperasi dan saya enggak masuk selama 1 bulan. Nah, giliran saya masuk. Nah, itu waktu itu kelas pelajaran matematika ya, seorang-seorang ngisi di depan Papan bor, tulis. di depan papan tulis, dipanggil seorang-seorang. Nah, saya waktu itu bagian saya ke depan, saya main pipis. Saya tahan, saya ngompol, itu saya malu banget di situ. Bener, itu sampai sekarang saya ingat itu malu banget. Tapi dari situ saya awalnya malu mau sekolah, besoknya tuh malu mau Benar sekolah ibu. itu ya. Cuma kebetulan waktu itu juga saya punya tante, kebetulan seumuran saya, ya Hmm. adiknya bapak itu. Eh, dan saya sering di rumah tante karena seumuran, terus ngobrol sama kakek, "Oh, saya malu gini 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 gitu. Saya ceritakan bahwa saya ngompol di kelas itu lagi ngisi di depan papan tulis. Ternyata kata kakek sebenarnya itu pengaruh dari obat. Karena saya waktu itu masih konsumsi obat setelah operasi gitu. Jadi tante saya sendiri yang menjelaskan kepada teman-teman bahwa eh, saya sebenarnya ngompol itu sendiri nggak bisa tahan karena pengaruh obat. Jadi saya nggak malu akhirnya gitu sekolah. Tadinya saya malu banget mau sekolah gitu ya. Aduh, ngompol gitu, ngompol di kelas gitu ya. Itu yang hal yang saya paling memalukan pada saat itu. Nah, Tapi di situ saya ambil pelajaran bahwa segala sesuatu itu kita harus mana yang lebih didahulukan. Jadi benar. kalau kita ingin pipis ya udah izin gitu ya. Benar ibu. Harusnya seperti itu gitu. Gitu. Jadi diambil pelajarannya dan hikmahnya. Seperti ibu tadi ngomong minum obat karena operasi. Nah, kalau boleh tahu itu kenapa ibu? Waktu itu saya sendiri kan nggak tahu ya itu apa, tapi menurut dokter itu abses katanya ya. Jadi kayak kayak bisul atau apa itu, tapi di dalam daging. Kan Oh, kalau bisul itu di kulit ya, jadi cepet ininya ya, apa cepet mem- membesar. membesar besar. Dan waktu itu di punggung, saya di punggung sampai Oh, sekarang juga memang masih ada bekasnya gitu ya. Itu di punggung, saya dioperasi pada karena umur segitu. enggak mun kata bahasa Sunda mah teu bucat-bucat geuning gitu kan, Oh, karena di dalam daging gitu ya. Jadi akhirnya saya dioperasi berarti itu gitu. umur berapa ibu dioperasi? Saya Kecil kelas banget. 4, Kelas kelas 4 4 berarti SD. Kelas 4 umur SD itu 10, kalau 9, dulu kan SD itu 7 tahun ya. Kalau zaman saya berarti 10, 11 ya bu. ya sekitar 10-an, Itu 10 tahun. dibius total, anestesi total ibu berarti. Total, bius total waktu itu. Gitu. Serem guys. Anak kecil bayangin dioperasi. Ya, saya ngalamin operasi kelas 4 SD gitu. Oke. Nah ibu, mungkin cukup ya pertanyaan untuk masa lalu. Kita beralih ke segmen jawab cepat teman-teman. Jadi saya akan menyuruh Ibu Dekan untuk menjawab cepat untuk dua pilihan gitu. Contohnya kayak kopi atau teh. Nanti ibunya memilih salah satu dari pertanyaan tersebut, tapi dengan Ya, cepat ya teman-teman. Oke Ibu, kita langsung aja. Pertanyaan pertama, pantai atau gunung? apa? Bentar. Pertanyaan pertama, Ya, pantai atau gunung Ibu? pantai. Berarti ibu belum pernah ke gunung, ke Ciremai belum pernah ibu. Belum.
Saya seringnya ke pantai. Oke, berarti lebih nyaman ke hangatan gitu daripada dingin-dingin ya, Bu. Yang kedua, film atau buku ya? Film. Oh, emang sejak zaman SMA, kuliah juga emang suka Suka di film. film, guys. Iya. Nah, kedua, motor atau mobil? Mobil lah. Lebih nyaman ya, Bu ya? Lebih nyaman Nggak tengah hujanan. kehujanan, nggak Nggak kena hujan. kepanasan. Ya, Oke, Ibu, uang atau waktu? waktu. Kenapa, Ibu? Karena dengan waktu kita bisa belajar. Nah, Dari waktu kita bisa belajar apapun itu. dan waktu juga nggak bisa dibeli ya, teman-teman. Ya, Nah, musim hujan atau musim panas? hujan. Kenapa, Ibu? Karena saya nggak kuat panas. Benar, Saya lebih lebih enak kesejukan gitu. Jadi benar, saya Ibu. lebih enak waktu di musim hujan gitu ya. Musik klasik apa pop? Kenapa, Ibu? Mungkin pas zaman-zaman Ibu tuh zaman-zamannya musik pop nggak sih, Bu? Apa? Lebih ke rock pop ya, rock Oh, pop gitu ya pada zaman itu. Tapi saya lebih ke menyukai musik klasik karena saya juga di dalam seni, saya menyukai seni. Waktu itu seni tari juga, saya bukan tari-tarian tapi tari tradisional. hmm. Tari-tari Apa tradisional aja yang itu, Bu? saya Kayak ya, kayak tari topeng gitu tuh, yang gitu-gitu. Ya, kayak tari kesatria yang gitu-gitu ya, yang saya suka itu tari merak yang gitu-gitu ya. Jadi oh, ke tari tradisional, sehingga di musik juga saya lebih ke musik klasik kayak kayak jazz yang gitu yang apa saya suka. musik klasik paling Ibu suka gitu? Satu aja nggak apa-apa. Kalau saya di jazz ya, bukan di kalau jazz masuk klasik nggak ya? Eh, masuk mungkin ya. Saya lebih suka di jazz, musik jazznya gitu ya. Hmm, berarti pas zaman-zaman Ibu tuh penyanyi paling terkenal tuh siapa? Kalau di musik jazz itu Ermi Kulit. Armin Cool itu. Ada yang Mungkin tahu nggak zaman sekarang? zaman sekarang mungkin tidak tidak tahu ya siapa itu Ermi Kulit. Oke, Ibu selanjutnya makanan manis atau asin? Manis. Manis berarti kayak keripik-keripik itu nggak suka Ibu? Yang banyak micinnya tuh. Saya nggak suka asin ya karena eh, saya takut darah tinggi. Ternyata saya kena darah tinggi gitu, jadi saya nggak suka Faktor asin U juga ya mungkin. karena faktor usia juga. Oke, Ibu milih kerja tim atau kerja sendiri? Kalau bekerja saya lebih memilih kerja sendiri Kenapa tuh? karena saya kalau 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 bekerja tim memang kalau di satu organisasi itu dibutuhkan kerja tim. Betul. Tapi saya kalau sendiri di rumah saya selalu mengerjakan apa yang misalnya ya, saya bisa menciptakan apa dari sampah. Seperti itu. Oh, Saya lebih lebih suka sendiri gitu kalau kerja itu ya. Tapi kalau kerja tim juga memang harus gitu, apalagi kita dalam satu organisasi. Tapi saya dapat menikmati ketika saya bekerja sendiri. Gitu. Seperti melukis gitu kan. iya, Itu iya kan benar. bekerja sendiri kan, Benar, Ibu gitu kan. benar. Itu Lebih yang saya tenang. suka, iya. Itu yang saya suka. Oke, Ibu, makasih nih. Tadi pertanyaan yang pilihannya udah selesai. Kita lanjut ke segmen 3 yaitu pertanyaan dari teman-teman mahasiswa yang udah disampaikan melalui media sosial. Nanti Ibu kita bisa tonton videonya. Oke, langsung aja ini dia videonya. Saya Raden Jalil Akmalfadullah dari Prodi Ilmu Komunikasi. Oke, Kak Raden. Nih kan nanti kita mau ngadain podcast ya bareng bersama Ibu ya kan. Nah, barangkali kakaknya mau bertanya, boleh banget. Silakan langsung aja disampaikan. Boleh, pertanyaannya adalah apa sih tupoksi seorang dekan itu? Karena ketika PKKMB mungkin ada temu fakultas ya, tapi karena saya semester 1 juga dan belum terlalu memahami apa tupoksi yang menjadi seorang dekan itu. Terima kasih. Pertanyaannya paling apa tupoksi dari seorang dekan? Tugas dekan. Kalau tugas dan fungsi seorang dekan berarti kan dekan di fakultas itu adalah unsur pimpinan tertinggi di fakultas ya, sehingga tupoksinya itu ya bertanggung jawab menjalankan tugas kepemimpinan sendiri ya, mulai dari pengambilan keputusan, kemudian melaksanakan koordinasi baik itu dengan ke atas, baik dengan fakultas maupun dengan universitas gitu ya, dengan universitas. Kemudian tugas dan fungsi dekan itu sendiri ya harus dapat mempertanggungjawabkan apa yang dijalankan
eh, di fakultas itu sendiri gitu ya. Jadi tupoksinya itu sangat berat sebenarnya seorang dekan ya, karena ya itu ya semuanya apapun yang ada di fakultas ini adalah tanggung jawab terakhirnya ada di dekan. Berarti Gitu, tanggung gitu. jawabnya besar sekali teman. Ya, besar sekali. Tanggung Karena ya, jawab. ya jadi dekan itu ya memang harus bertanggung jawab karena pimpinan. Ya segala sesuatu kesalahan di bawah itu akhirnya nanti ke dekan juga Dekan kan juga. gitu itu ya, sehingga tupoksi dekan itu sangat 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 berat ya. Ya terutama harus mempertanggungjawabkan kepada yang tingkat atas ke universitas, pada rektor. Nah, kita lanjut pertanyaan kedua nih teman-teman. Perkenalkan, nama aku Tabina Belpa Sumawilaga Dari? dari Prodi Ilmu Komunikasi. Oke, boleh banget nih Kak, pertanyaannya langsung aja disampaikan. Oke, apa sih motivasi ibu sehingga bisa menjadi sukses seperti sekarang? Nah, pertanyaannya adalah motivasi nih Ibu. Apa motivasi Ibu bisa sampai kayak sekarang Ibu? Oke. Kalau berbicara mengenai motivasi, tentu motivasi itu ada motivasi eksternal dan internal ya. Ada motivasi dari diri dan juga ada motivasi dari luar. Ya, motivasi dari diri sendiri adalah kita dimotivasi oleh diri kita sendiri, apapun yang terjadi di dalam diri kita, kita menerima itu, ya, sehingga kejadian-kejadian yang menimpa saya itu dijadikan motivasi untuk saya bisa berkembang lebih baik lagi, gitu ya. Itu terutama ketika saya waktu S3 ya, waktu S3 saya dihadapkan pada dua pilihan, yaitu mengurus suami waktu itu masih sakit ya, sedang sakit, dan kuliah. Waktu saya dituntut untuk memilih apa Anda mau kuliah atau mau ngurus suami. Itu ya. Itu menjadi pertimbangan bagi saya harus mengurus suami. Karena suami sakit itu siapa yang mengurus kalau bukan istrinya gitu ya. Betul Ibu. Terus kapan lagi kita mengurus itu kan ya. Nah, ternyata setelah mohon maaf ya, setelah suami meninggal akhirnya saya bisa melanjutkan S3 itu. Nah, itu yang motivasi diri saya, apapun yang terjadi itu dijadikan pelajaran buat saya untuk saya bisa bangkit lagi, bisa maju. Saya sangat terpuruk ya, siapapun pasti terpuruk ketika kehilangan seseorang gitu ya. Betul Ibu. Tapi setelah itu saya memotivasi diri untuk saya bisa bangkit, bisa menyelesaikan S3. Tadinya saya udahlah mundur saja, udah seperti itu. Tapi saya dimotivasi, kenapa saya harus mundur? Saya justru harus maju. Akhirnya saya termotivasi dari apa yang terjadi pada diri saya. Betul teman-teman, motivasi dari Ibu Dekan. Oh, berarti Ibu S1 sama S3-nya di mana? Kalau saya S1 di sini, di STIA. Iya. Kalau S3 saya di Unpad. Waduh, alumni Unpad guys, teman-teman. Kalian yang ketolak Unpad. Oke Ibu, ada pertanyaan yang terakhir nih dari teman-teman mahasiswa Ibu. Saya Ali Burhanuddin, mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi semester 1. Oke, boleh banget nih Kak, pertanyaannya langsung aja disampaikan. Saya mau bertanya, siapa sih tokoh idola yang menjadi panutan Ibu sehingga sukses seperti ini? Terima kasih. Oke, pertanyaannya mungkin tokoh atau seseorang yang memotivasi Ibu itu siapa gitu? Mungkin dari keluarga, dari orang atau artis di luar sana Ibu. Kalau tokoh idola yang mengikuti saya adalah saya sendiri. Ya. Karena memang waktu saya tidak mau kuliah waktu dulu ya S1 itu, ayah saya pernah berjanji bahwa saya akan mengkuliahkan saya, bapak saya itu akan mengkuliahkan saya nanti di Unpad gitu. Ternyata itu kejadian. Padahal saya waktu itu tidak kepikiran untuk kuliah S2, S3, S1 aja udah selesai gitu. Karena saya waktu itu ibu rumah tangga ya. Tapi ayah saya tetap memasukkan saya untuk jadi dosen gitu. Cuma waktu itu saya keliling-keliling ketika saya kan suami di perhutani ya. Saya pindah-pindah, saya hanya jadi dosen LB pada saat itu. Dosen LB di UGJ waktu itu, waktu perhutani di Cirebon ya suami. Kemudian waktu di Purwakarta saya coba di Subang gitu. Cuma yang namanya dosen LB itu berbeda dengan dosen tetap ya. Jadi tidak setiap hari ke kampus gitu ya. Itu yang saya alami. Jadi yang memotivasi saya itu adalah orang tua saya, karena saya belajar dari orang tua saya. Gitu ya. Mungkin ucapan Jadi orang tua sukses juga gitu. doa Ibu ya. Karena nggak ada orang tua yang
berniat buruk kepada anaknya gitu. Itu juga saya juga punya ya, misalnya idola gitu zaman dulu gitu ya. Oh, siapa tuh? Ada juga idola misalnya artis gitu. Saya punya idola waktu itu zaman-zaman saya ada yang namanya Natali Sarah gitu ya, pemain sinetron. Itu idola saya. Ternyata eh, ketika saya mengidolakan orang itu, saya pernah main sinetron juga. Ternyata Itu ya itu. Saya juga pernah dulu walaupun hanya figuran. oh, Itu saya ketemu langsung dengan beliau gitu. Saya mengidolakan, ternyata saya bisa ketemu itu ada jalannya itu. ya. Itu yang buat saya kok bisa begini gitu ya. Saya juga enggak ya mungkin takdir juga ya. Saya juga enggak ini ya. Enggak kepikiran bahwa saya akan bertemu dengan idola saya. Waktu itu saya mengidolakan karena dia tuh cantik, sopan, dan ternyata memang dia baik sekali ya ketika saya jadi figuran di salah satu sinetron. Waktu itu saya tinggal di Bogor ya, tinggal di Bogor. Awalnya memang bukan saya yang jadi figuran, itu anak saya. Anak saya yang bungsu waktu itu TK, dan ada apa? Ada sinetron yang kejar tayang lagi mencari anak-anak kecil. Gitu. Berarti itu casting dulu Ibu. Iya, casting dulu. Enggak casting, Wak. Kalau anak kecil itu enggak casting. Oh, Jadi hanya ngasih foto saja, ngasih foto. Ternyata kejar tayang itu berapa episode anak saya ikut itu. Tapi saya juga akhirnya ikut main sinetron ya. Saya disuruh misalnya, ibu coba tuntun anak-anaknya pulang sekolah pura-pura ada di TK gitu. Jadi saya juga ikut main akhirnya, dan saya juga dapat bayaran waktu itu gitu ya. spontan Dan aja ya gitu ya, Bu. spontan gitu. Malah pernah ya ceritanya itu artisnya itu Natali Sarah mau menikah di pernikahan itu. Saya disuruh pakai kebaya ya waktu itu sebagai tamu gitu. Pernah saya seperti itu. Jadi nah cuma dari situ saya ambil hikmah ketika anak saya itu ikut syuting, ternyata memang di situ ada yang namanya apa ini anak tuh apa eksploitasi anak. Oh, Ya, karena waktu itu anak saya kan pulang sekolah itu jam 10. Jam 10 pagi ya, 11 pagi atau siang. Sementara syuting itu jam 7 jam 9 malam. Nah, anak-anak itu kan udah ngantuk tuh ya iya, waktu itu. capek. Terus disuruh senyum, disuruh ketawa. Kalau nggak ketawa, ayo ketawa, dimarahin ternyata. Dari situ saya minta, aduh saya pengen berhenti ke agensinya, saya minta, saya mau berhenti deh anak saya. Nggak bisa Bu, ini anak saya udah disut berapa kali harus ada terus. Jadi dari situ saya merasa, oh iya bener ternyata di sini ada terjadi eksploitasi anak. Dari situ saya enggak walaupun saya berapa kali di bel ya untuk anak saya ikut syuting, saya nggak mau. Karena saya merasa di situ benar terjadi eksploitasi anak. Gitu. Mungkin zaman sekarang juga masih ada, tapi pas zaman Ibu tuh lebih parah mungkinnya, Bu. Kayak Eksploitasi. eksploitasi Ya. eksploitasi itu. Iya, iya. Karena kan jam segitu kan anak kecil itu waktunya tidur. Bener Ibu. Sementara kudu disuruh ceria. Sementara kan anak udah ngantuk gitu ya. Ayo ketawa. Jadi kayak yang dibentak-bentak gitu. Saya tuh jadi kasihan juga ke anak-anak gitu dari situ. Ya, jadi saya pengen berhenti lah. Nggak bisa Bu, ternyata nggak bisa itu berhenti. Oh, berarti itu udah kontrak Ibu apa gimana? Iya. Kontrak itu misalnya 20 episode itu harus hadir. Dan itu syutingnya memang tiap malam. Walaupun datangnya kita setelah pulang sekolah. Nunggu dulu itu ya. Iya, nunggu. Walaupun di situ difasilitasi makan, apa difasilitasi mainan anak-anak apa difasilitasi. Tapi ketika tik itulah saya merasa wah ini kasihan gitu ya anak-anak disuruh sambil dibentak-bentak gitu. Itu yang terjadi. Jadi ketika ada apa ya syuting anak-anak itu saya suka merasa ini ada keinget itu gitu. Oke Ibu, tadi pertanyaan terakhir nih dari teman-teman yang nitip via Instagram. Oke Ibu, mungkin cukup sekian pertanyaan-pertanyaan dari kami, dan untuk yang terakhir nih Bu, apa nih pesan buat mahasiswa-mahasiswa zaman sekarang nih Bu, khususnya di FISIP Unma? Baik. Untuk pesan untuk anak-anakku di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, baik yang ada di AP maupun di Ilmu Komunikasi, ya. Jadi pergunakanlah waktu sebaik-baiknya, ya. Terus kalau memang ada apa ya, ada yang namanya waktu itu jangan dibuang-buang. Kalau memang ada kesempatan, jalankan kesempatan itu, jangan ditinggalkan. Karena kesempatan itu tidak datang 2 kali. Gitu. Dengar tuh teman-teman, kesempatan tuh tidak datang 2 kali, dan seperti yang Ibu katakan pas tadi, waktu itu nggak bisa dibeli teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian ya podcast kita kali ini.
Terima kasih Ibu udah bisa kita ngobrol di sini, udah bisa datang ke sini. Mungkin cukup sekian dan sampai jumpa